sekali Miss hari ini bisa ketemu dengan adik-adik semuanya. Miss hari ini akan sharing tentang tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan. Sebelum Miss mulai sharing, kita berdoa dulu ya sama-sama. Ayo adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau memimpin setiap kami pada saat kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah telinga kami Kau bukakan Tuhan untuk dapat mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, tadi sebelumnya Miss sudah bilang tema kita tentang tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan. Ya adik-adik, Miss mau tanya nih, mana tangan kanannya? Sebelah sini atau sebelah sini? Ya, tangan kanan yaitu sebelah sini ya. Setuju? Semuanya setuju ya adik-adik, tangan kanan itu sebelah sini. Ya, Tuhan juga mempunyai tangan, yaitu ada tangan kanan dan tangan kiri. Ya, tangan kanan ini sering diartikan sebagai tangan yang menolong, tangan yang memberikan kekuatan, tangan yang memuliakan. Nah, sedangkan tangan kiri lebih ke didikan, ajaran. Nah, Tuhan juga punya dua tangan. Tangan kanan Tuhan yaitu tangan kanan yang selalu Tuhan pakai untuk menolong setiap kita, dan tangan kiri Tuhan yaitu untuk mendidik setiap kita agar setiap kita jikalau adik-adik melakukan kesalahan atau Miss juga melakukan kesalahan, Tuhan didik untuk membawa setiap kita ke jalan yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang sudah ngerti ya adik-adik, Tuhan mempunyai dua tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Ya, sekarang Miss akan bahas yaitu tentang poin pertama, berjalan bersama Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang membawa kita untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus memiliki hati yang terus sepakat sama Tuhan, yang terus mau diajar Tuhan, yang mau terus untuk dituntun dalam tuntunannya Tuhan, sehingga kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang membuat kita tidak dapat berjalan bersama Tuhan? Adik-adik tahu? Yaitu dosa. Tuhan tidak bisa bercampur yang kudus dengan yang tidak kudus. Tuhan itu adalah pribadi yang kudus. Dia tidak dapat bercampur dengan pribadi yang tidak kudus, yaitu dosa. Nah, dosa adalah perbuatan yang menyakiti hatinya Tuhan, sehingga membuat hubungan kita sama Tuhan menjadi jauh. Untuk dapat berjalan bersama Tuhan, supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan, kita harus mau bertobat, mau berubah. Dosa apa saja yang membuat kita dapat menjauh daripada Tuhan? Nah, Miss kasih contoh ya. Dosanya tidak nurut kata papa mama. Ya, saat papa mama memanggil kita, misalnya papa mama menyuruh kita belajar, adik-adik jawab, nanti aja. Atau pada saat papa mama memanggil kalian untuk mengerjakan sesuatu, kalian bilang, nanti aja, kalian menunda-nunda apa yang papa mama katakan. Nah, itu Tuhan tidak suka. Tuhan sukanya adik-adik untuk menjadi anak yang taat, yang obey sama orang tua. Nah, terus dosa apa lagi ya yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Menyontek. Ya, menyontek yaitu melihat hasil kerja milik orang lain atau hasil kerja punya teman. Nah, itu juga Tuhan tidak suka. Tuhan suka kita menjadi anak-anak yang kreatif. Nah, kita tidak boleh melihat hasil kerja teman kita. Nah, terus apalagi ya? Mencuri. Tuhan juga tidak suka. Dosa apa lagi ya? Berbohong. Ya, Tuhan tidak suka kita berbohong. Terus apalagi yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Tentu masih banyak ya yang membuat kita dapat jauh daripada Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan supaya kita bisa dekat lagi kepada Tuhan? Kita harus bertobat. Ya, adik-adik, apa yang harus dilakukan?
bertobat. Bertobat itu yaitu kita mengakui kesalahan kita jujur di hadapan Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, sehingga Tuhan mengampuni setiap kita. Saat kita jujur sama Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni, Tuhan pasti akan memaafkan setiap kita. Dia Tuhan yang saat kita meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lagi ingat akan kesalahan kita. Dia mengampuni setiap kita. Nah, ada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, adakah adik-adik yang tahu doa Bapa Kami itu seperti apa? Ya, Miss akan kasih tahu ya. Doa Bapa Kami itu adalah Bapa Kami yang ada di dalam kerajaan surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu doa Bapa Kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Bukan hanya dosa yang kita lakukan kepada orang lain, tapi saat kita disakiti oleh orang lain atau kita disakiti oleh teman, tapi kita juga tidak mau mengampuni setiap mereka. Nah, itu juga Tuhan tidak suka ya. Di dalam doa Bapa Kami itu tadi Tuhan mengajarkan setiap kita untuk juga dapat mengampuni orang lain. Bukan kita hanya meminta ampun kepada Tuhan, tapi kita juga harus memiliki hati yang mau mengampuni orang lain. Adik-adik setuju ya? Nah, terus Miss akan masuk ke poin kedua. Memasuki medan perang. Maksudnya dari medan perang ini adalah dimana adik-adik harus bisa menyangkal diri. Maksudnya di sini adik-adik harus bisa belajar yang tadinya adik-adik tidak sabar. Jadinya adik-adik semuanya pengennya instan, maunya menyontek punya orang lain. Tapi adik-adik di sini belajar bagaimana adik-adik tuh mengembangkan, belajar untuk bisa tidak melihat hasil karya orang lain. Bagaimana berdoa kepada Tuhan. Tuhan minta kreativitas, Tuhan minta kepintaran, minta hikmat. Bagaimana adik-adik dapat belajar untuk lebih baik dan lebih baik lagi belajar. Misal adik-adik yang suka marah, Tuhan juga tidak suka anak-anak yang suka marah. Bagaimana adik-adik harus belajar untuk sabar. Ya, terus kita harus juga berjalan dengan yang ketiga, yaitu dengan arahan Tuhan. Saat Tuhan ingin menuntun kita kemana jalan yang Tuhan mau, kita harus mengikuti arahan Tuhan, harus mengikuti tuntunan setiap Tuhan mau dalam kehidupan kita. Selain kita mengikuti arahan Tuhan, yang keempat adalah waktunya Tuhan. Sangat penting loh kalau kita itu berjalan di waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan yang akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Waktunya Tuhan yang akan tepat, yang akan datang dalam kehidupan kita. Oh ya, Miss akan kasih tahu kalian ya bagaimana cara tangan Tuhan itu memegang kehidupan kalian. Kalian pasti bingung kan? Gimana ya cara tangan Tuhan itu memegang kehidupan kita? Miss akan prakteki ya. Yuk, Jelok bisa bantu Miss? Ya, adik-adik semuanya bisa lihat ya. Nah, contoh ya, Miss kasih contoh ini. Miss adalah Tuhan, Jelok adalah adik-adik semuanya yang ada di rumah, atau adik-adik yang ada dimanapun yang saat ini sedang menonton. Ini contoh adik-adik, ini Miss adalah Tuhan. Ini adalah tangan kanan Tuhan. Nah, tangan kanan Tuhan itu tidak memegang kita seperti ini. Nah, tidak memegang tangan kalian ya. Tapi tangan kanan Tuhan itu tidak memegang tangan kalian yang sebelah kiri. Tapi tangan kanan Tuhan itu memegang tangan kalian sebelah kanan. Begini Tuhan memegang kehidupan kalian. Oke, nah terus Tuhan berjalan bersama-sama dengan kalian. Tuhan ada loh di belakang kalian itu. Tuhan terus pegang tangan kalian dan Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan ada di dekat. Karena kalian tadi bilang kan apa yang memisahkan antara Tuhan dengan kalian, yaitu dosa. Kalau adanya dosa, ada penghalang.
Jadi kita tidak bisa dekat karena adik-adik semuanya sudah mau bertobat. Jadi Tuhan menjadi dekat dengan adik-adik dan Tuhan memegang tangan adik-adik untuk berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan tuntun kehidupan adik-adik, Tuhan arahkan kehidupan adik-adik. Tuhan berikan waktunya Tuhan yang terbaik untuk adik-adik untuk memperoleh kemenangan bersama Tuhan, untuk tangan kanan Tuhan yang akan membawa setiap adik-adik untuk beroleh kemenangan. Oke, adik-adik semuanya sudah mengerti? Ya, thank you ya Jelov. Ya, semua adik-adik sudah mengerti ya? Oke, Miss akan masuk ke ayat hafalan kita ya minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini ada di Mazmur 73 ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ulangi sekali lagi di Mazmur 73 ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama ya untuk menutup ibadah kita. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami tadi sudah mendengarkan setiap firman Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami yang menyakiti hati-Mu. Ampuni Tuhan setiap pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, yang selama ini jikalau ada yang membuat Engkau sedih Tuhan dan berduka atas setiap kami Tuhan. Tuhan, kami datang, kami meminta ampun Tuhan. Biarlah Engkau menyucikan kami kembali Tuhan, dan Engkau terus bawa kami Tuhan untuk semakin dekat dengan Engkau. Kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami mau belajar untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus memegang tangan kanan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami semuanya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, Engkau memulihkan bangsa dan negara kami. Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan shalom Tuhan. Biarlah kesembuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kota Palembang juga, Engkau curahkan shalom, damai sejahtera dan sukacita atas kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 55 ayat 8b. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin.
Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.